Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel BST Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips dan trik ya. Tipsnya adalah tips membeli sepeda motor Kawasaki Ninja second ya guys ya. Apa saja yang perlu diperhatikan dan wajib kita cek ketika kita mau beli Kawasaki Ninja? Yuk simak video lengkapnya guys. Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa teman-teman buat subscribe dan follow channel BST Gaming supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Dan juga teman-teman secara tidak langsung kalau follow dan subscribe channel ini, teman-teman juga ikut serta dalam membantu mengembangkan channel ini dan channel ini agar tetap eksis. Terima kasih sebelumnya. Yuk langsung aja. Yang pertama, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau membeli Kawasaki Ninja bekas, hal yang paling utama perlu teman-teman cek yang pertama adalah bagian rantai keteng. Nah, biar afdol itu dibuka dulu cover mesinnya untuk mendengarkan secara lebih eksklusif ya di bagian mesinnya. Nah, nggak mungkin dong kalau kita bongkar mesinnya. Itu cara mengetahui rantai ketengnya masih bagus apa enggak. Caranya teman-teman starter dulu, mesinnya dinyalakan, terus telinga teman-teman coba didengarkan di bagian area mesin ya. Kalau rantai ketengnya sudah tidak bagus, di situ akan muncul bunyi yang aneh ya guys ya. Bunyi yang aneh di situ akan muncul. Tapi kalau rantai ketengnya masih bagus, belum aus, itu suara mesinnya halus ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Terus ada ciri-ciri rantai ketengnya berisik ya, di bagian mesin itu menggelitik ya. Itu bisa jadi disebabkan karena rantai keteng. Oke, lanjut. Yang selanjutnya teman-teman, yang wajib kalian cek ketika membeli Kawasaki Ninja adalah cek radiatornya dulu guys ya. Kenapa? Karena radiator ini sangat komponen penting dan cukup riskan ya, juga mahal juga gitu ya. Kalau si radiatornya nggak bagus, itu bisa mengganggu sistem pendinginan mesin. Jadi radiator juga harus diamati, biasanya rusak karena benturan kerikil, dan juga bisa juga terjadi karena rembes atau bocor. Lalu selanjutnya teman-teman, setelah dipastikan odometer dan rantai keteng bagus, selanjutnya teman-teman cek odometer ya. Calon konsumen itu nggak boleh keliru dengan odometer yang rendah, sebab Kawasaki Ninja model ini tuh punya satuan kilometer dan mil ya. Pastikan satuan dan dipakai kilometer itu berjalan dengan baik ya. Juga angka odometernya apakah masih tinggi, apakah masih rendah atau sudah tinggi ya. Odometer rendah pun bukan jaminan dari motor yang sehat ya, karena ada beberapa faktor yang perlu kita perbandingkan selanjutnya gitu ya. Kadang sekarang ada juga oknum yang main dengan mengurangi angka odometer nih guys ya. Nah, cara untuk bisa tahu odometer ini rendah karena penurunan, caranya adalah kita lihat komponen bagian mesin. Kalau terjadi banyak hitam-hitam atau oli bocor, itu bisa pastikan odometernya sudah tinggi namun dibuat rendah. Oke, yang terakhir teman-teman, cek shock breaker atau suspensi ya. Untuk mengecek shock breaker dan suspensi tidak bisa dilakukan secara visual. Caranya adalah teman-teman harus membawa jalan unit ini ke jalan yang bergeronjal gitu ya, atau jalan yang jelek. Di situ akan ada Oke teman-teman,
Jadi ada 4 kesimpulan, 4 komponen penting yang wajib dicek ketika teman-teman mau membeli sebuah motor Kawasaki Ninja bekas. Tadi yang pertama ada cek rantai keteng. Yang selanjutnya, yang kedua, teman-teman cek radiator. Terus yang ketiga, teman-teman cek suspensi. Dan yang keempat, teman-teman cek speedometer, odometer. Tip yang harus diperhatikan. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan berbagi tips dan informasi yang tak kalah penting lainnya. Teman-teman, kalau mau ngecek nomor rangka mesin itu harus benar-benar buka cover mesin. Kenapa? Karena letaknya dia berada di dekat arem ya. Nah saya tunjukin, saya spill di sini ya. Nah itu dia letak nomor mesinnya. Nah, saya tunjukin tuh ya. Harus buka cover body ya, karena tempatnya yang kecil sangat sulit dijangkau kalau nggak dibuka dulu. Terus untuk nomor mesin dia posisinya berada di leher teman-teman, di leher. Untuk pengisian radiator si Kawasaki Ninja model ini dia berada di kanan, di sebelah kanan dekat paha kanan ini di situ. Oke. Untuk komponen lain mungkin menyusul, karena 4 komponen itu yang harus benar-benar diperhatikan ketika membeli ini. Kalau misalkan ada salah satu dari keempat komponen itu mengalami kerusakan, itu adalah hal yang akan menyebabkan kalian harus mengeluarkan duit ekstra ya untuk membetulkan komponen tersebut. Itu cukup mahal guys. Nah mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya informasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada niat menggurui, hanya sebatas sharing saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.